yang terpikir, yang ada dalam hati dan pikiran kita adalah saya niat sholat. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan, kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kembali kita berjumpa dalam channel Ustadz Habib TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya sholat khusyuk. Sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman, dari para jamaah yang menanyakan bahwa Ustaz, ketika saya sholat kok sulit sekali untuk khusyuk. Bahkan terkadang masih teringat kejadian-kejadian yang dilakukan sebelumnya di luar sholat, dan itu selalu teringat-ingat di dalam sholat. Mengapa Ustaz? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebelum kita lebih jauh membahas tentang sholat khusyuk, ada baiknya kita mempelajari, mengetahui, yaitu tentang apa itu rukun-rukun sholat. Dalam kitab Kasyifatus Syajjah dijelaskan bahwa rukun sholat itu ada 17 dan terbagi menjadi 3. Terdiri dari rukun qalbi, rukun hati, rukun qauli, rukun ucapan, dan rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun qalbi itu apa? Yaitu niat. Apa itu niat? Niat adalah qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Artinya menyengaja melakukan sesuatu perbuatan dibarengi dengan awal dari perbuatan itu sendiri. Orang melaksanakan sholat diawali dengan takbiratul ihram. Maka ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, disitulah hati kita menyatukan antara hati dengan pikiran kita, bahwa saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala, atau ma'uman karena Allah. Itu penting sekali. Maka konsentrasikan, dipadukan antara hati mengatakan niat sholat dan kemudian pikiran juga menyatu antara hati dan pikiran. Itu yang terpenting, sehingga ketika kita Allahu Akbar, maka hati kita, pikiran kita tidak kemana-mana, tidak memikirkan apa-apa. Yang terpikir, yang ada dalam hati dan pikiran kita adalah saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmuman atau karena Allah Ta'ala. Para jemaah sekalian, apakah niat sholat usolli fardul maghribi misalnya harus dilafazkan? Di sini terjadi perbedaan pendapat para kalangan ulama. Dalam kitab Kasyifatus Syajjah dijelaskan bahwa melafazkan kalimat niat itu hanya hukumnya sunnah, tetapi yang wajibnya adalah menyatukan antara hati dan pikiran bersama-sama kita melaksanakan takbiratul ihram. Maka kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah sampai seterusnya kita akan khusyuk. Lalu yang selanjutnya adalah rukun qauli, rukun ucapan. Apa saja yang termasuk rukun ucapan? Yaitu
membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwidnya, kemudian membaca tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya, dan membaca sholawat ketika tahiyat akhir, kemudian membaca salam yang pertama ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang disebut dengan rukun qauli. Ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, maka harus terucap. Tidak boleh takbiratul ihram hanya di hati, tapi terucap Allahu Akbar dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Dan pengucapannya harus benar, Allahu Akbar. Kemudian membaca Al-Fatihah dibaca dengan baik, dengan tartil, menghayati maknanya, menghayati artinya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu rukun dalam salat. Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat baginya orang yang sholat tidak membaca suratul Fatihah. Kemudian selanjutnya rukun qauli yang selanjutnya adalah membaca tahiyat akhir, membaca sholawat di waktu tahiyat akhir, dan mengucapkan salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, terucap, diucapkan oleh lisan kita. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun fi'li, yaitu rukun gerakan, rukun perbuatan apa saja. Seperti kita melaksanakan ruku, tumaninah dalam ruku, iktidal sami Allahu liman hamidah, tumaninah dalam iktidal, sujud, bangun dari sujud, sujud yang kedua. Nah, gerakan-gerakan itu yang disebut dengan rukun fi'li. Kalau itu sudah kita ketahui, bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, maka insya Allah perlahan-lahan kita akan bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Minimal, walaupun tidak 100% kita khusyuk, paling tidak kita bisa 40% atau 50% atau 60% kita bisa khusyuk. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin, ya, orang mukmin. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka orang yang khusyuk dalam sholatnya. Karena ketika kita melaksanakan sholat, maka kita harus meyakini bahwa sholat kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berinteraksi dengan Allah, kita sedang berdialog dengan Allah. Ya, anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarahu, sekalipun kamu tidak bisa seakan-akan melihat Allah, tapi sesungguhnya engkau sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam salat kita, maka insya Allah akan khusyuk, tidak akan kemana-mana, tidak akan mengingat apa-apa. Yang kita ingat adalah bahwa kita sedang berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan
sholat khusyuk singkat episode 1. Saksikan terus, tonton terus video saya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Dengan men-subscribe, like and subscribe, maka insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.